Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang kami banggakan dan kami cintai. Kami masyarakat Dayak Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki lahan pertanian dan perkebunan hasil garapan sendiri kurang lebih 3.000 hektar. Garapan anggota kelompok tani koperasi serba usaha Kelih Membangun oleh 120 orang anggota yang diambil serta-merta oleh mafia tanah PT Mulia Agro Permai. Bapak Presiden yang terhormat, adapun kronologis kejadian sebagai berikut. Kami masyarakat pemilik lahan garapan pertanian perkebunan sepanjang jalan Sudirman dari kilometer 24 sampai dengan kilometer 32 sejak tahun 1986 memiliki lahan garapan sendiri. Pada tanggal 7 April 2003 kami masyarakat petani bersatu membentuk koperasi serba usaha Kelih Membangun yang beranggotakan 120 orang petani. Dengan akta pendirian koperasi nomor 294 miring BH miring DK mendatar PM miring 19 Remawi tanggal 6 Maret 2004 disahkan oleh Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor 82 miring BH miring DK mendatar PM miring 3 miring 3 Remawi miring 2004 tanggal 6 Maret 2004. Pada awal Juli 2003 datang Saudara Mulyo Bongso mengaku selaku Direktur PT Mulia Agro Permai menemui pengurus koperasi serba usaha Kelih Membangun untuk mengajak bekerja sama membangun perkebunan kelapa sawit tanah yang dimiliki koperasi serba usaha Kelih Membangun. Dengan adanya ajakan kerjasama tersebut, kami selaku pengurus koperasi melakukan rapat anggota untuk menanggapi ajakan oleh PT Mulia Agro Permai. Hasil rapat anggota menyetujui kerjasama dengan masyarakat sebagai berikut. A. Sekecil apapun keperluan koperasi serba usaha Kelih Membangun akan dibantu oleh PT Mulia Agro Permai. Sekecil apapun pekerjaan untuk pembangunan kebun kelapa sawit yang akan dikerjasamakan oleh PT Mulia Agro Permai dan koperasi serba oleh Kelih Membangun harus melibatkan pengurus dan anggota koperasi. 3. Apabila investor memerlukan lahan yang sudah dibangun oleh koperasi akan dibayar oleh PT Mulia Agro Permai. Setelah pengurus koperasi serba usaha Kelih Membangun mengadakan pertemuan dengan Saudara Mulyo Bongso untuk menyampaikan hasil rapat anggota berisikan 3 poin yang menjadi syarat kerjasama koperasi dengan pihak PT Mulia Agro Permai. Setelah pertemuan tersebut, Saudara Mulyo Bongso sepakat atas syarat yang koperasi serba usaha Kelih Membangun ajukan. Sehingga pengurus koperasi diminta untuk datang ke kantor PT Mulia Agro Permai, Jalan Rangkas 3, Sampit, dengan membawa dokumen tanah yang dimiliki oleh koperasi. Dan setelah dokumen tanah dinyatakan lengkap, kami pengurus koperasi langsung diajak Saudara Mulyo Bongso ke kantor notaris pejabat pembuat akta tanah PPAT Kabupaten Kota Waringin Timur, Bapak Joni Esa SP MM, untuk membuat surat pelimpahan hak guna usaha atas tanah yang dimiliki koperasi serba usaha Kelih Membangun pada PT Mulia Agro Permai. Akte pelimpahan hak guna usaha atas tanah yang dibuat notaris nomor 03 tanggal 16 Juli 2003 dan setelah dibuat dan dibacakan oleh notaris, isinya di hadapan kedua belah pihak yang menghadap sesuai dengan kesepakatan, maka akte ditandatangani oleh Ketua Koperasi Saudara Ledang dan Sekretaris Koperasi Saudara Mardianto selaku pihak koperasi serba usaha Kelih Membangun. Sedangkan dari pihak perusahaan PT Mulia Agro Permai ditandatangani oleh Saudara Mulyo Bongso selaku pemilik perusahaan.
Setelah ditandatangani kedua belah pihak, salinan akte diambil oleh perusahaan PT Mulia Agro Permai dari notaris. Pada tahun 2005, lahan mulai digarap oleh pihak perusahaan. Dan pada akhir bulan November 2005, kami pengurus koperasi mendatangi kantor PT Mulia Agro Permai untuk menanyakan salinan akte nomor 03 tanggal 16 Juli 2003 yang untuk koperasi. Kami ditemui oleh kuasa hukum dan dia mengatakan salinan akte untuk koperasi sudah ada. Ada sama saudara Mulyo Bongso. Yang bersangkutan lagi tidak ada di tempat, lagi di Jakarta. Berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa yang menggarap lahan kami milik kami bukan Mulyo Bongso, pemilik PT Mulia Agro Permai yang bekerja sama dengan Koperasi Serba Usaha Tele Membangun dan telah membuat akte pelimpahan hak guna usaha, namun digarap oleh investor asing Kuala Lumpur Kepong Group KLK Group. Dengan adanya informasi tersebut, kami pengurus koperasi kembali mendatangi PT Mulia Agro Permai pada tanggal 15 Juni 2006 untuk meminta salinan akte nomor 03 tanggal 16 Juli 2003. Tetap tidak kami dapatkan karena saudara Mulyo Bongso tidak ada di tempat. Kami hanya diberikan fotokopi akte notaris nomor 03 tanggal 16 Juli 2003 oleh kuasa hukum PT Mulia Agro Permai. Setelah kami telaah, isi fotokopi akte yang diberikan tidak sesuai dengan isi akte yang kami buat dan tanda tangani bersama di depan notaris pembuat akte. Karena yang menghadap notaris serta menandatangani akte pelimpahan hak guna usaha atas lahan yang kami miliki pada saat itu dari pihak koperasi ditandatangani oleh saudara Ledang selaku ketua koperasi dan saudara Mardianto selaku sekretaris koperasi. Sedangkan dari pihak perusahaan ditandatangani saudara Mulyo Bongso selaku pemilik perusahaan, bukan Gede Serdama SH. Seperti yang tertera di dalam fotokopi akte yang diberikan oleh kuasa hukum PT Mulia Agro Permai kepada kami. Dengan adanya kejadian tersebut, kami pengurus koperasi membuat surat yang ditujukan kepada saudara Joni SH, SPMN, notaris pembuat akte, untuk membatalkan surat akte pelimpahan hak guna usaha atas tanah kelompok tani Koperasi Serba Usaha Tele Membangun seluas kurang lebih 3.000 hektar. Kami nyatakan cacat hukum karena kami belum pernah membuat pengakuan untuk melimpahkan hak guna usaha atas tanah tersebut kepada Gede Serdama SH. Mengingat pada saat menghadap notaris Bapak Joni SH SPMN untuk membuat akte surat pelimpahan hak guna usaha atas tanah tersebut, kami datang bersama saudara Mulyo Bongso yang mengaku selaku direktur pemilik perusahaan PT Mulia Agro Permai. Adapun tindakan pengurus koperasi Serba Usaha Tele Membangun sebagai berikut. Karena tidak ada tanggapan surat yang kami sampaikan kepada notaris, maka pada tanggal 27 Januari 2010 kami menyampaikan surat kepada Bapak Bupati Kota Waringin Timur perihal pemberitahuan pemasangan pagar lahan kelompok tani Mardianto, kelompok tani Koperasi Serba Usaha Tele Membangun. Pada tanggal 11 Februari 2010, kami mendapatkan tembusan surat dari pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Timur, yang mana surat tersebut ditujukan kepada saudara Budi Hartono, Direktur PT Mulia Agro Permai, saudara Mulyo Bongso, komisaris pemilik PT Mulia Agro Permai, dengan nomor surat 590/0240/ADD-JUM tanggal 11 Februari 2010 perihal penyelesaian klaim lahan dan rapat dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2010 perihal penyelesaian klaim lahan dan rapat dilaksanakan pada tanggal 14 April 2010 di ruangan rapat lantai 2 kantor Bupati Kota Waringin Timur.
dan dimohon kedua belah pihak supaya hadir. Tidak bisa diwakilkan untuk bisa mengambil keputusan. Namun dalam rapat tersebut, Saudara Budi Hartono dan Saudara Mulyo Bongso tidak hadir. Hanya diwakili oleh manajer humas Saudara Elehia. Sehingga dalam rapat tersebut tidak ada keputusan karena lahan yang dimiliki kelompok tani Koperasi Serba Usaha Kali Membangun di pagar tapal batas milik kelompok tani Koperasi Serba Usaha Kali Membangun dengan perusahaan PT Mulia Agro Permai. Maka kami dilaporkan ke Pengadilan Negeri Sampit dengan gugatan tentang perbuatan melawan hukum oleh PT Mulia Agro Permai. Dan koperasi dimenangkan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Sampit nomor 32/PDT-G/2010/PN/SPT tanggal 23 Desember 2010. Pada tanggal 17 Januari 2011, PT Mulia Agro Permai mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah perkara nomor 32/PDT-G/2010/PN/SPT tanggal 23 Desember 2010 Pengadilan Negeri Sampit. Berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa perkara perdata tingkat banding nomor 14/PDT/2011/PT/PR tanggal 20 Desember 2011 dalam perkara perdata nomor 32/PDT/G/2010/PN/SPT tanggal 23 Desember 2010 kami dikalahkan berdasarkan bukti P30, bukti kwitansi pembayaran yang direkayasa. Kami mengajukan kasasi melalui kepeniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 15 Februari 2012 dan akte pernyataan permohonan kasasi nomor 32/PDT-G/2010/PN SPT. Setelah pihak perusahaan mengetahui kami tetap akan melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan kasasi, maka pihak perusahaan menemui Saudara Untung Ginu selaku Ketua Kelompok Tani Karya Itah dan juga dipercaya sebagai kuasa khusus insidentil dari ketiga kelompok yang digugat oleh PT Mulia Agro Permai, PT MAP, yaitu 1. Tergugat 1 Kelompok Tani Karya Itah, tergugat 2 Koperasi Serba Usaha Kali Membangun, tergugat 3 kelompok Pikajidin. Untuk membatalkan kasasi dan pihak perusahaan PT Mulia Agro Permai, PT MAP, melalui Saudara Hendra yang mewakili perusahaan PT Mulia Agro Permai, PT MAP, disepakati penyelesaian sengketa dengan jalan damai melalui musyawarah mufakat. Dan PT Mulia Agro Permai, PT MAP bersedia memberikan lahan plasma seluas kurang lebih 3.000 hektar. Serta menyelesaikan kesepakatan sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh pihak PT Mulia Agro Permai, PT MAP, Saudara Hendra pada tanggal 30 Mei 2011. Berdasarkan kesepakatan bersama, maka kami membuat surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 5 Maret 2012 perihal pemberitahuan pencabutan permohonan kasasi perkara perdata nomor 32/PDT-G/2012/PN/SPT. Dengan perjalanannya waktu dan permohonan kasasi kami sudah dicabut, kesepakatan dan janji yang disampaikan pihak PT Mulia Agro Permai tidak ada yang terrealisasi. Sementara Saudara Untung Ginu selaku kuasa khusus insidentil mengundurkan diri. Dan semua tanggung jawab perkara perdata terhadap gugatan PT Mulia Agro Permai, PT MAP, semua tanggung jawab dikembalikan kepada masing-masing ketua kelompok berdasarkan surat pernyataan Saudara Untung Ginu tanggal 21 Mei 2012.
Pada awal Januari 2013, kami pengurus Koperasi Serba Usaha Kali Membangun diundang manajer Humas PT Mulia Agro Permai, PT MAP, rapat pembentukan kemitraan plasma Koperasi Serba Usaha Kali Membangun, mengajukan total luas kurang lebih 3.600 hektar, melaksanakan surat pernyataan Go Tekmeng selaku Presiden Direktur PT Mulia Agro Permai, PT MAP, berkedudukan di Jakarta tanggal 7 Maret 2012. Dengan berjalannya waktu dan bermacam cara kami berusaha menghubungi perusahaan PT Mulia Agro Permai, baik melalui surat maupun secara langsung menghadap agar bisa menyelesaikan perkara sengketa lahan tanah dengan cara kekeluargaan musyawarah mufakat sesuai dengan kesepakatan dan janji dari pihak perusahaan, namun tidak pernah ada tanggapan yang positif dari pihak perusahaan. Untuk memperjuangkan hak kami, pada tanggal 21 Oktober 2016, kami membuat surat ditujukan kepada 1. Bupati Kota Waringin Timur, 2. Kapolres Kota Waringin Timur, 3. Pimpinan PT Mulia Agro Permai perwakilan Sampit, perihal memberitahukan akan melaksanakan pemagaran tapal batas dan pemasangan hinting adat Dayak Kalimantan Tengah pada objek sengketa dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Mulia Agro Permai Sampit. Pada tanggal 17 Februari 2017, sekira jam 08.00 WIB, kami memulai melakukan pemagaran tapal batas pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017. Datang aparat penegak hukum dari Polres Kota Waringin Timur serta Brimob bersenjata lengkap meminta kami membongkar pagar batas yang kami buat karena menurut mereka kami mengganggu aktivitas perusahaan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Di lahan, saya mewakili masyarakat mematuhi permintaan aparat yang datang. Pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2017, saya selaku perwakilan masyarakat pemilik lahan dipanggil ke Polres Kotim untuk menandatangani surat pernyataan bahwa tidak akan menutup jalan perusahaan PT Mulia Agro Permai, PT MAP, lagi dengan cara tidak sah. Adapun mengenai permasalahan lahan yang disengketakan dengan PT Mulia Agro Permai, PT MAP, penyelesaiannya akan kami lakukan melalui mediasi di Polres Kotim yang rencananya akan dilakukan 2 minggu setelah pernyataan ini dibuat. Perkiraan tanggal 13 Maret 2017. Namun mediasi tersebut tidak terlaksana dan kami disarankan Polres Kotim untuk menempuh jalur hukum positif yang berlaku di NKRI. Untuk menempuh jalur hukum positif, kami menunjuk kuasa hukum dari Lembaga Pemberdayaan dan Bantuan Hukum Generasi Muda Trikora dengan alamat Jalan Karajinan nomor 2 lantai 2 Gajah Mada, Jakarta Barat, untuk menjadi pengacara miring penasihat hukum kami, membela hak-hak kami serta kepentingan-kepentingan kami dalam penggelapan penyerobotan lahan tanah milik Koperasi Serba Usaha Kali Membangun dan permasalahan akte notaris sesuai dengan surat kuasa khusus yang kami tanda tangani bersama di atas materai 6.000 antara pemberi kuasa dan penerima kuasa pada tanggal 20 April 2017 di Jakarta. Upaya yang telah kami lakukan oleh kuasa hukum: 1. Membuat surat yang ditujukan kepada PT Mulia Agro Permai dengan nomor 227 miring LPBH mendatar GMT titik 6 Romawi miring 2017 tanggal 12 Juni 2017 perihal sumusi teguran dan kepada notaris Doni SPMN dengan nomor 228 miring LPBH mendaftar GMT miring 6 Romawi
miring 2017 tanggal 12 Juni 2017 perihal sumusi teguran. Pada tanggal 30 Juni 2017 kembali kuasa hukum membuat surat sumusi teguran yang ditujukan kepada Notaris Joni SH SPMN dengan nomor 235-LPBH mendatar GMT miring 4 Romawi miring 2017 tanggal 30 Juni 2017, namun tidak direspon. Pada tanggal 31 Juli 2017, pengurus Koperasi Serba Usaha Kali Membangun membuat pengaduan masyarakat kepada Bapak Kapolres Kota Beringin Timur nomor 02 miring KOP miring SUKM miring 7 Romawi miring 2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal permohonan proses hukum atas dugaan penyimpangan akta yang dibuat oleh Notaris Joni SH SPMN. Pada tanggal 7 Agustus 2017 perihal kami mendapatkan surat dari Polres Kotim nomor B miring 207 miring 8 Romawi miring 2017 tanggal 7 Agustus 2017 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan dan surat nomor B412 miring 8 Romawi miring 2017 Reskrim tanggal 7 Agustus 2017 perihal undangan agar datang hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 jam 08.00 WIB keperluan klasifikasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan laporan mohon proses hukum atas dugaan penyimpangan akte yang dibuat oleh Joni SH SPMN. Tempat ruang subnit 1 Reskrim Satreskrim Polres Kotim. Setelah dimintai keterangan, Saudara Mardianto selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Kali Membangun tidak ada lagi lanjutan penyelidikan oleh Polres Kotim. Karena tidak ada lagi lanjutan lidik dari Polres Kotim, maka pada hari Kamis tanggal 19 April 2018, saya selaku Ketua Koperasi dengan didampingi kuasa hukum membuat laporan polisi di Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta. Laporan polisi nomor LP miring B miring 527 miring 4 miring 4 Romawi miring 2018 Bareskrim tanggal 19 April 2018 dan surat tanda terima laporan nomor STTL miring 404 miring 4 Romawi miring 2018 miring Bareskrim tanggal 19 April 2018. Pada tanggal 22 Juni 2018, kami menerima surat dari Direktorat Reskrim Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah nomor B miring 177 miring 6 Romawi miring 2018 miring Dir Reskrimum tanggal 21 Juni 2018 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan dan pemberitahuan pelimpahan laporan polisi nomor LP miring B miring 527 miring 4 Romawi miring 2018 Bareskrim tanggal 19 April 2018 atas nama pelapor Saudara Mardianto telah diterima pada tanggal 9 Mei 2018 dari staf resmin di Reskrimum Polda Kalteng. Pada tanggal 23 Februari 2019 kami mendapat surat dari Rektut Reserse Kriminal Umum Subdit 2 Harda Bakta nomor B199
miring 2 Remawi miring Res Kriminal Umum Subdit 2 Sarabang Tak nomor B 199 miring 2 Remawi miring Res titik 1 titik 24 miring 2019 miring Dir Reskrimum tanggal 22 Februari 2019 perihal pemberitahuan perkembangan hasil lidik. 1. Telah melakukan penelitian miring pemeriksaan dokumen A. Akta Notaris Joni SH SPMN nomor 03 tanggal 16 Juli 2003. B. Surat pelimpahan hak guna usaha atas tanah lokasi perkebunan Koperasi Serba Usaha Kele Membangun tanggal 16 Juni 2003. 3. Dokumen Koperasi Serba Usaha Kele Membangun. 2. Telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi antara lain. 1. Saudara Mardianto selaku pelapor miring Ketua Koperasi. 2. Saudara Yono Prastio Wakil Ketua Koperasi. 3. Saudara Karlius War anggota Koperasi Serba Usaha Kele Membangun. Saudara Haryanto Wakil Sekretaris Koperasi. Saudara Dr. Joni SH SPMN selaku terlapor. Pada tanggal 18 Oktober 2019 kami mendapat surat dari Direktur Reserse Kriminal Umum Kasubdit 2 Harda Bakta nomor B miring 210 miring 10 Remawi miring Res titik 1 titik 24 miring 2019 miring Direktrismum tanggal 17 Oktober 2019 perihal pemberitahuan perkembangan hasil lidik. Telah melakukan penelitian pemeriksaan dokumen. 1. Kopi minuta Akta Notaris Joni SHSP MN nomor 03 tanggal 16 Juli 2003. 2. Kopi salinan Akta Notaris Joni SHSP MN nomor 03 tanggal 16 Juli 2003. 3. Surat pelimpahan hak guna usaha atas tanah lokasi perkebunan Koperasi Serba Usaha Kele Membangun tanggal 16 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Saudara Ledang, Mardianto, dan Gede Serdama. 4. Dokumen Koperasi Serba Usaha Kele Membangun. Telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi antara lain. 1. Saudara Eli Yahya, manajer Humas PT Mulyagoro Permai, PT MAP. 2. Saudara Eko Pratomo Lupik, manajer legal PT Mulyagoro Permai, PT MAP. 3. Saudara Anas SE MN, Dinas Koperasi. Pada tanggal 4 Maret 2020, kami mendapat surat dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Kasubdit Harda Bakta nomor B 57 miring 3 Remawi miring Res titik 1 titik 24 miring 2020 di Reskrimum tanggal 3 Maret 2020 perihal pemberitahuan perkembangan hasil lidik perkara yang dilaporkan oleh telah dilakukan langkah-langkah antara lain. Melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Saudara Joni SH SPMN terlapor. 2. Melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Saudara Mardianto pelapor. 3. Melakukan pemeriksaan terhadap Saudara Bangkit BPN Kotim. 4. Kirim surat izin MKN Kalteng perihal permintaan kopi minuta akte dan riksa notaris. 5. Kirim surat pemeriksaan warkah
HGO ke Kanwil BPN. Enam, penyidik melakukan pencarian ke alamat Saudara Gede Sudarma SH di Jakarta. Namun hasil keterangan dari Ketua RT dan pemilik rumah tidak ditemukan nama Gede Sudarma SH pernah tinggal pada alamat tersebut. 3. Hambatan yang kami temui dalam proses lidik antara lain. Dari hasil pemeriksaan tambahan terhadap Saudara Mardianto, pelapor, bahwa tanda tangan yang ada pada minuta akte nomor 03 tahun 2003 bukan tanda tangan Saudara Mardianto, pelapor, dan pihak kedua yang hadir pada saat itu Saudara Mulyo Bongso, bukan Saudara Gede Sudarma, sebagaimana yang tercantum di dalam tanda tangan minuta akta. 2. Pemeriksaan yang sudah dilakukan terhadap para pihak yang ada dalam akte notaris, yaitu Saudara Mardianto dan Saudara Joni SHSP MN. Sedangkan Saudara Ledang sudah meninggal dunia dan Saudara Gede Sudarma telah dilakukan pencarian sesuai dengan alamat yang ada dalam akte notaris, namun yang bersangkutan tidak ditemukan. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh penyelidik dalam perkara ini yaitu 1. Melakukan pemeriksaan terhadap Kanwil BPN untuk mengetahui akte yang digunakan dalam pengajuan HGO. 2. Melaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah bisa dilakukan uji labkrim terhadap minuta akte yang menurut Saudara Mardianto, pelapor, bukan tanda tangannya. Pada tanggal 22 Juli 2020 kami mendapatkan surat dari Direktur Reserse Krim Umum Polda Kalteng yang ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Kota Waringin Timur dengan nomor B-1194-7 Remawi /res-1-24-2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal permohonan bantuan teknis pengambilan titik koordinat. Pengambilan titik koordinat telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 yang diikuti tim penyidik Polda Kalteng, tenaga teknis dari kantor BPN Kota Waringin Timur, dan anggota pengurus koperasi serba usaha Kilim Membangun. Namun hasilnya belum kami dapatkan dari penyidik Polda Kalteng. Pada tanggal 25 Mei 2021, kami kembali mendapatkan surat dari Direktur Reserse Kriminal Umum Kasubdit Harda Miring 2 Remawi Miring Harda Bakta selaku penyidik nomor B-189 Miring 5 Remawi Miring Res titik 1.24 miring 201 di Reskrimum tanggal 24 Mei 2021 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Bersama ini kami beritahukan bahwa laporan saudara tentang dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan dan atau pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh notaris Saudara Dr. Joni SH SPMN dan Saudara Gede Sudarma telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan penelitian dokumen serta telah dilaksanakan gelar perkara khusus yang dipimpin oleh Wardi Reskrimum Polda Kalteng pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021
Penyidik berkesimpulan bahwa perkara tersebut dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti dan juga berdasarkan fakta-fakta penyelidikan belum ditemukan unsur pidana. Berdasarkan pemberitahuan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP tentang alat bukti, perlu kami sampaikan alat bukti yang dimiliki Koperasi Serba Oleh Kelim Membangun antara lain bahwa akta notaris nomor 03 2016 tanggal 16 Juli 2003 yang dibuat oleh notaris Saudara Dr. Joni Esa SPMN diduga telah dirubah dan tidak sesuai dengan isi akta notaris nomor 03 tanggal 16 Juli 2003 yang kami tanda tangani bersama di depan notaris pembuat akte dengan alasan kami yang datang menghadap notaris Saudara Dr. Joni Esa SPMN dari pengurus Koperasi Serba Usaha Kelim Membangun antara lain Saudara Ledang Ketua Koperasi, Saudara Yono Prasetyo Wakil Ketua Koperasi, Saudara Mardianto Sekretaris Koperasi, Saudara Haryanto Wakil Sekretaris, Saudara Karlius Uwar yang mewakili anggota koperasi. Sedangkan dari pihak perusahaan PT Mulia Agro Permai PT MAP yang beralamat di Jalan Rangkas 3 Sampit langsung oleh Direktur Medik pemilik perusahaan Saudara Mulyo Bongso. Dan akta notaris nomor 3 tanggal 16 Juli 2003 telah dibacakan oleh pembuat akte dan isinya sesuai dengan kesepakatan langsung kami tanda tangani bersama di depan notaris pembuat akte Saudara Dr. Joni SH SPMN. Dari pihak koperasi ditandatangani oleh Saudara Ledang selaku Ketua Koperasi, Saudara Mardianto selaku Sekretaris Koperasi. Sedangkan dari pihak perusahaan langsung ditandatangani oleh Saudara Mulyo Bongso selaku pemilik perusahaan PT Mulia Agro Permai. Kami pengurus dan anggota Koperasi Serba Usaha Kelim Membangun selaku pemilik lahan menyatakan tidak pernah berhubungan dan membuat akta pelimpahan hak guna atas lahan yang kami miliki kepada PT Mulia Agro Permai PT MAP, perusahaan perkebunan sawit yang tergabung pada investor asing Kuala Lumpur Kepong Group KLK Group yang beralamat di Jakarta, serta apa yang tertera di dalam akta notaris nomor 03 tanggal 16 Juli 2003 atas nama Gede Sedama SH bertempat tinggal di Jalan Keramat Asem nomor 29 RT 004 RW 006 Kelurahan Utan Kayu Kecamatan Mataraman Jakarta Timur. Sedangkan kami hanya pernah membuat akta notaris pelimpahan guna usaha atas lahan yang kami miliki kepada PT Mulia Agro Permai PT MAP milik Saudara Mulyo Bongso yang beralamat di Jalan Rangkas 3 Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan akte nomor 03 tanggal 16 Juli 2003. Pemberhentian lidik oleh Polda Kalteng dengan alasan 1. Saudara Mulyo Bongso tidak mengakui ada membuat akta pelimpahan hak guna usaha atas tanah milik Koperasi Serba Usaha Kelim Membangun kepada pihak perusahaan PT Mulia Agro Permai PT MAP dan tidak pernah ikut menandatangani akta nomor 03 tanggal 16 Juli 2003. 2. Penyidik telah melaksanakan pencarian terhadap Saudara Gede Sudarma di Jakarta sesuai dengan alamat yang ada di akta notaris nomor 03 tanggal 16 Juli 2003, namun hasil keterangan dari Ketua RT 006 dan pemilik rumah nomor 29 tidak ditemukan nama Saudara Gede Sudarma pernah tinggal pada alamat tersebut. 3. Bahwa pelapor tidak memiliki bukti-bukti pembanding atau bukti yang
konkret atas laporan dugaan tindak pidana pemalsuan terhadap isi akte notaris nomor 03 tanggal 16 Juli 2003 yang diduga dipalsukan tersebut. Demikian kronologis kejadiannya tindak pidana yang dilakukan oleh mafia tanah PT Mulia Group Permai PT-MAP terhadap lahan milik anggota Koperasi Serba Usaha Kileng Membangun sejak tahun 2003. Kami petani dan pekebun yang tergabung di dalam Koperasi Serba Usaha Kileng Membangun beranggotakan 120 orang mengharapkan bantuan dari Bapak Presiden dan Bapak Kapolri Republik Indonesia bisa membantu kami agar bisa mendapatkan kembali apa yang menjadi hak kami berdasarkan peraturan dan perundang-undangan serta tegaknya hukum yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian kronologis kejadian yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.